Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriana, NPM 2311060018. Saya akan membaca materi dari tugas final saya dengan mata kuliah Sejarah Perkotaan dengan dosen pengampu Bapak Septian Fatianda M.Hum. Mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari materi yang saya baca, yaitu Sejarah Perkotaan di Kota Surabaya. 1. Sejarah pembentukan Kota Surabaya. Berdirinya Surabaya ditandai dengan kemenangan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit dalam melawan pasukan Mongol. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tahun 1293. Cerita sejarah Kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura yaitu berani dan baya yaitu bahaya, yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya menunjuk dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan tahun 1293. Begitu bersejarahnya pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei. Heroisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 November sampai dengan 7 derajat 21 lintang selatan dan 112 derajat 36 sampai 112,54 bujur timur. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di kota. Kota Surabaya memiliki luas 33.306,30 hektar. Secara geografis, Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utara Kerajaan Majapahit. Letaknya di pesisir utara Pulau Jawa membuatnya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting di zaman Majapahit pada abad ke-14. Berlanjut pada masa kolonial, letak geografisnya yang sangat strategis membuat pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 memposisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai collecting concern dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa. Secara geografis, kota Surabaya terletak di hilir sebuah daerah aliran sungai atau disebut dengan DAS berantas yang bermuara di Selat Madura. 3. Yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Surabaya telah mengklaim dirinya sebagai kota jasa dan perdagangan. Lebih dari itu, kota Surabaya adalah kota bisnis dengan berbagai aktivitas yang berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah toko serba ada. Di dalamnya berlangsung segala aktivitas serta tersedianya segala fasilitas yang mendukung. Perdagangan adalah aktivitas utama kota Surabaya. Secara geografis, Surabaya memang telah diciptakan sebagai kota perdagangan sejak zaman Majapahit kolonial hingga saat ini. Perdagangan menjadi aktivitas utama. Kini aktivitas perdagangan di Surabaya tak hanya melayani kebutuhan lokal serta nasional. Surabaya mulai berkembang menjadi kota dagang internasional dengan predikat Surabaya sebagai kota dagang. Terdapat beberapa pilar-pilar utama penyangganya. Lokasi-lokasi ini yang menjadi ruang-ruang terjadinya aktivitas perdagangan. Dengan posisi Surabaya sebagai kota perdagangan, pasar modern adalah pilar utamanya. Tampilan menarik, suasana nyaman, serta harga yang pasti merupakan keunggulan pasar modern yang sesuai dengan sibuknya aktivitas masyarakat kota.
Pasar modern tersebar di seluruh penjuru kota, baik di pusat maupun di pinggiran kota. Keberadaan pasar modern yang banyak ini memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat. Jumlahnya akan terus berkembang seiring meningkatkan investasi di Surabaya. Tanjung Perak merupakan pelabuhan penting di Indonesia Timur. Pelabuhan ini diakui sebagai pusat kolektor dan distributor barang di kawasan timur Indonesia. Tanjung Perak terhubung dengan beberapa kawasan industri dan pergudangan seperti Siar, Barbek, maupun Margomulyo. Aktivitas bongkar muat yang tak kenal henti menandakan pergerakan barang yang lancar. Daftar prestasi Surabaya tiap tahun. Yang pertama yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha dan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kedua, Piala Adipura Kencana 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Yang ketiga, pengurangan kawasan pemukiman kumuh tahun 2023 dengan luasan SK lebih besar 100 sampai 300 hektar, kategorinya infrastruktur Provinsi Jati. Yang kelima, permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya. Yang pertama yaitu permasalahan pembangunan. 1. Pendidikan dan kesehatan. Kedua, masih banyaknya jumlah penduduk miskin. 3. Menurunnya nilai sosial kemasyarakatan. 4. Infrastruktur tata kota dan lingkungan kota yang belum tertera dengan baik. Yang menjadi isu strategis Kota Surabaya, yang pertama, pendidikan seperti biaya pendidikan yang cenderung masih tinggi. Yang kedua, kesehatan seperti masih ditemukan balita status gizi buruk. Yang ketiga, kemiskinan kota seperti masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin. Dan contoh lain dan sebagainya. Inilah hasil yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.